Jadi angka penularan kasus itu kita memang terbanyak penyuka sama jenis ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan teman-teman atau mungkin orang tua itu seringkali terkecoh dengan pergaulan sekarang yang biasanya laki-laki dengan laki-laki itu kan itu hal yang biasa. Iya, hal yang bawa biasa. tapi hal yang biasa orang kira toh. Ternyata luar biasa. Awalnya itu saya dari pemakai narkoba aktif. Oke. Di Jakarta itu kan pada waktu itu kan kira-kira tahun 90-an itu kan memang narkoba jenis putau ini kan merajalela. Oh iya. Jadi ada yang memang narkoba jenis putau ini ada yang dipakai buat drugs, ada yang dipakai lewat suntik. Kalau saya itu tertularnya lewat cara suntik. Oke. Jadi cara suntik itu ketika jarum suntik dipakai oleh satu orang, itu dipakai secara berganti-gantian. Yuk ambil posisi. Garis depan ada teman ngobrol hari ini spesial Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember 2021 dan telah hadir di studio kami ada Pak Franky. Iya. Franky Adam. Franky Adam. Iya. Ini saya panggil Pak, Mas, Abang. Biar enak abang saja. Abang, oke. Bang Franky ini orang Medan. Dan ditemani oleh Pak Kurniawan. Ya. Kurniawan Nihe. Oke. Ini kita mau ngobrol banyak sih soal HIV AIDS. Karena kalau soal HIV AIDS ini ya kita tahu bersama adalah penyakit yang tidak ada obatnya sampai saat ini ya. Iya. Oke, jadi Gorontalo itu sudah masuk berapa persen? Iya, kalau dari jumlah kasus kita sekarang ada di angka 609 kasus. 609 kasus itu kalau khusus untuk Kabupaten Gorontalo saja itu ada 139 kasus. 100? 39 kasus. Itu cukup tinggi. Iya, kalau dari sisi jumlah penduduk Gorontalo memang banyak 609 kasus itu. Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo 139. Kalau Kota Gorontalo? Kota Gorontalo 217. Jadi di peringkat pertama ada kabupaten apa ini? Di peringkat pertama ada Kota Gorontalo. Kota Gorontalo. Terus yang kedua Kabupaten Gorontalo dengan angka 139 tadi. Terus menyusul Pohuwato, Bualemo dan Pohuwato, Bualemo, Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Oke, jadi yang paling bungsu ini adalah Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Berapa capaian angka kasus di sana? Kalau angka kasus di Kabupaten Gorontalo Utara kurang lebih ada 20-an kasus. Oke. 22 kasus. Nah, ini kasus-kasus yang ada di Kabupaten Gorontalo, yang ada di kabupaten-kabupaten lain, ini dari mana? Sebenarnya bisa dijelaskan ini dari KPA. Ini saya perkenalkan dulu ini. Bang Franky Adam ini adalah koordinator program di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo dan Bang Kurniawan Nihe adalah tim asistensinya. Oke, tim asistensinya dan ketua tim asistensi Provinsi Gorontalo ada Ibu Ida Syahida Rusli Habibi. Oke, apa kabar Bu? Salam dari kami. Iya. Oke, lanjut Bang Franky. Iya, lanjut tadi terkait penularan kasus HIV AIDS di Provinsi Gorontalo, memang dilihat dari faktor resikonya memang ada dari beberapa penularan ya. Utamanya terkait faktor resiko penyuka sama jenis. Dan memang ini lagi tren dari tahun 2019 sampai 2021 akhir. Bukan cuma HP tren ini. Iya. Jadi angka penularan kasus itu kita memang terbanyak penyuka sama jenis ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan teman-teman atau mungkin orang tua itu seringkali terkecoh dengan pergaulan sekarang yang biasanya laki-laki dengan laki-laki itu kan itu hal yang biasa. Iya, hal yang bawa tapi hal yang biasa orang kira toh. Ternyata luar biasa. Jadi setelah penyuka sama jenis ada ibu rumah tangga. Ada faktor resiko ibu rumah tangga yang memang menjadi faktor resiko kedua setelah penyuka sama jenis. Kenapa ibu rumah tangga? Karena banyak mungkin dari kita sebagai laki-laki ya kalau mungkin jajan di luar
pulangnya resikonya ditularkan ke istrinya. Istri. Ya. Kasihan juga ya. Jadi memang itu penularan memang penyuka sama jenis, ibu rumah tangga, dan penularan ke anak juga ada. Jadi ODA itu bukan hanya orang yang dewasa kayak kita ya. Iya. Tidak hanya orang yang remaja ataupun dewasa, tidak. Tapi anak-anak juga ada yang terpapar. Ada yang anak-anak. Iya, ada yang anak-anak. Yang bayi bagaimana? Yang bayi bisa terjadi ada, tapi kalau di Gorontalo itu, kalau nanti Pak Wawan nanti bantu jelaskan karena beliau juga yang selaku tim asistensi juga Pendampingan. iya, pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS. Memang di Gorontalo itu untuk bayi itu belum ada data kasusnya. Cuma memang di Gorontalo itu ada ODA anak namanya. Orang dengan HIV/AIDS anak ya. Oke, ya intinya itu mereka adalah yang positif. Iya, positif. Mereka HIV. yang pengidap ya, Iya. positif. Dapatnya mungkin bisa jadi dari orang tuanya. Oke. Dan itu memang terdeteksi seperti itu. Kita dapat kasusnya itu penularannya lewat dari ibunya. Dari mana itu? Ya yang tadi penularan ke ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga yang dapatnya dari suami, terus ibu rumah tangga dapat, istrinya dapat, terus dia melahirkan, Oke. dia turunkan lagi ke anaknya. Lewat ASI mungkin ya? Iya, lewat ASI bisa. Terus kalau umpamanya ibunya tidak pemeriksaan sejak dini terkait posisi status HIV-nya, dia bisa jadi penularannya lewat persalinan. Oke. Iya, kalau dia tidak tahu status HIV-nya, mungkin dia akan akan melahirkan anak secara normal. Iya, oke. Dan itu beresiko bisa tertular ke anaknya. Oke. Jadi begitu. Nanti Pak Wawan sebagai pendamping lebih detail nanti mungkin menjelaskan seperti apa itu penularan kepada anak, ibu rumah tangga dapatnya bagaimana. Nanti Pak Wawan yang Oke, bisa. nanti kita ke Pak Kurniawan ya. Iya. Ini panggilannya Pak Wawan. Pak Wawan saja. Yang di sebelah sini juga Pak Wawan. Sama. Oke, kita ke LSL dulu ini. Iya. Lelaki suka Laki suka laki-laki, lelaki, suka lelaki. lelaki. Iya. Oke. Ini cukup menggeli juga ya sebenarnya. Iya, Ini bagaimana ini main pedang-pedang? Memang beritanya memang agak sensitif juga sih. Iya, karena memang banyak di komunitas sekarang itu ada waria, Oke. ada gay. Jadi LSL itu penyuka sama jenis itu Ada atau terbagi lagi? iya, bukan hanya homo saja ya. Kalau di homo itu ada beberapa bagian, ada beberapa Klasternya. klasternya. Oke, apa-apa ini? Jadi ada gay, Gay, ada waria, dan LSL. ada 3 klaster. Ya, biasanya LSL ini dia bisa suka juga perempuan. Oh, ini biseksual begitu? Ya, biseksual. Aduh, gitu. bahaya ini. ya seperti itu ya. Oke, terus? Jadi nggak melulu dia hanya homoseksual Oke. saja. Dia hanya suka sama laki-laki. Bisa jadi dia berkedok, dalam arti kata berkedok. Dia mungkin memang sudah beristri, tapi dia juga punya pasangan sejenis. Punya simpanan yang sesama Iya, sejenis. iya. Dan itu ada terjadi di Gorontalo ada. Ada di Gorontalo. Oh iya. Allah. Dia berani merelakan istrinya dia Demi? ceraikan demi pasangan sama jenisnya. Tidak ada. Itu tidak ada apa ya? Ya menurut kita kalau orang seperti kita mungkin ya insya Allah tidak ini. Tidak, iya, oke. Memang agak berat kita terima, tapi di komunitas mereka Itu hal yang biasa. ya itu hal yang sah menurut mereka. Oke, tadi itu LSL ya. Iya. Mereka bisa menyuka perempuan, Iya. bisa menyukai juga sesama jenis. Iya, sama Kalau jenis. waria? Kalau waria biasanya orientasinya memang faktor suka terhadap laki-laki itu memang lebih apa ya? Lebih besar. Lebih intens. Oke. Memang lebih intens dan memang perawakannya memang kayak perempuan. Oke, jadi Itu waria memang perawakannya pakai wig Iya. dan penampilannya adalah perempuan. Iya, perempuan. Sehingganya menyukai adalah Laki-laki. tidak Iya. menyukai wanita. Tidak menyukai wanita. Kalau gay, Kalau gay itu memang penampilannya memang kayak orang biasa ya, kayak Oke. laki-laki seperti biasa. kayak kita ini. Iya, Oke. cuma orientasi seksnya itu memang lebih intens ke laki-laki. Dan itu memang tidak terlihat secara kasat mata ya. Kalau macam waria kan kita lihat ada ada wig, Oke.
tampilannya pakai rok atau pakai pakai make up lah, ya, fashionnya adalah fashion perempuan. Ya, itu waria. Oke, itu waria. Kalau gay tampilannya kayak laki-laki biasa, tapi orientasi seksnya lebih intens ke laki-laki. Bisa bagaimana kita bisa membedakan dia gay dan dia LSL? Kalau secara spesifik sih memang tidak ada alat ukur. Kita itu bisa lihat dia itu LSL atau dia itu gay ya. Okay. Tidak ada alat ukur. Cuman lebih apa ya? Lebih intens kita bisa melihat bahwa dia tidak nyaman dengan teman yang lawan jenis. Dia tidak nyaman dengan perempuan. Okay. Jadi dia rasa sukanya itu tidak akan timbul dengan perempuan. Oke. Ya. Yang akan timbul jika berdekatan dengan laki-laki yang memang naluri seksnya itu lebih dominan ya. Oke. Gitu. Di antara 3 klaster ini, kalau bertemu mana cewek dan mana cowoknya? Tergantung. Itu juga tergantung ya. Jadi kalau waria, ya kita bisa jelas lihat dari postur atau perawakannya memang penampilannya casingnya memang perempuan. Oke. Berparaskan persis sama dengan perempuan. Otomatis dia menjadi perempuan. Oke. Di posisi gay pasti jadi laki-lakinya. Pasti jadi laki-lakinya. Jadi mungkin pasangannya itu dianggap seperti perempuan. Oke. Kalau LSL bisa jadi dia bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Dia bisa menemani waria, dia juga bisa menemani si gay. Iya, seperti itu. Bahaya ini. ini sebenarnya adalah krisis apa ya? Krisis moral mungkin ya. Ataupun ini berdampak pada psikolog seseorang, lingkungan, dan ini menjadi salah satu hal yang buruk ketika kita tidak menanggapi ataupun kita tidak melakukan pemberantasan istilahnya atau penanggulangan ya. Kan tidak mungkin kita melenyapkan ini bukan zaman Hitler ya. Di mana dia membantai semua umat Yahudi. Tapi ini kan juga mereka adalah manusia. Kalau dilihat dari segi agama memang mereka ada salah, tapi dari kemanusiaan mereka berhak untuk hidup. Nah, sehingga bagaimana posisi KPA memberikan setidaknya mereka tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan penyakit ini. Karena penyakit ini kan penyakit yang memang dituliskan dalam Al-Quran tidak ada obatnya. Oke, jadi ini memang jadi tugas berat buat Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo khususnya, dan lebih luas lagi tugas pemerintah sebenarnya. Memang tidak ada kata pemberantasan, tidak. Kita tidak memberantas ataupun kalau yang macam tadi dibilang gaya Hitler mau bumi hanguskan, tidak juga. Jadi memang intervensi dari penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Provinsi Gorontalo itu sebenarnya bukan pada individunya, bukan pada personnya, tapi resiko penularan yang ditimbulkan oleh teman-teman yang penyuka sama jenis tadi. Jadi silahkan kalian berbuat apa saja demi kehidupan kalian. Yang penting, paling inti, intervensi program di kita itu adalah membendung perilaku beresiko yang menekan ya. Ya, menekan perilaku beresiko yang memang sudah jadi apa ya? Sudah jadi tren. Iya, jadi tren. Jadi kalau kita bisa menekan ini angka komunitas ataupun perilaku beresiko mereka, otomatis kita bisa menjaga pola hidup sehat mereka. Jadi kita juga tidak akan bertambah kasus HIV/AIDS melalui teman-teman komunitas penyuka sama jenis. Cuman yang sekarang memang lagi gencar. Kenapa LSL atau penyuka sama jenis itu lebih banyak angka penularannya? Karena memang jujur mereka adalah orang-orang yang paling respect. Mereka adalah orang-orang yang paling memperhatikan diri mereka. Makanya mereka dengan sadar memeriksakan diri. Dengan cara mereka sadar memeriksakan diri, lebih terukur pola hubungan seks berisikonya mereka.
Jadi bisa ketahuan dengan cepat bahwa saya positif umpamanya. Saya positif HIV karena penyuka sama jenis, karena saya gay, karena saya waria. Saya pengen tahu status saya. Dengan sadar mereka langsung memeriksakan diri. Bukan juga berarti kenapa saya bilang tadi angka kasus penyuka sama jenis paling banyak di Gorontalo. Bukan berarti semua orang Gorontalo penyuka sama jenis ya. Maksudnya ada lah. Iya, ada yang lain, faktor resiko lain. Ada faktor resiko lain. Cuman memang yang paling banyak mereka karena tingkat kesadaran mereka boleh dibilang di atas rata-rata ya Pak Wan. Jadi mereka memeriksakan diri sehingganya data itu terlihat. Iya, terlihat. Jadi bukan karena mereka sudah banyak sekali di Gorontalo, tapi memang mereka sadar. Mereka sadar dengan status hidup mereka, status kesehatan mereka, dan mereka mau memeriksakan diri secara dini. Nah, sehingganya KPA memberikan edukasi bagaimana melakukan seks yang baik ya, berhubungan yang baik. Nah, karena memang cuma sampai di situ batasan-batasan KPA ya. Batasan KPA. Tidak mungkin kan memberikan ceramah kan tidak mungkin juga. Ada lembaga lain yang harus. Jadi seharusnya KPA menjalin kerjasama dengan lembaga itu. Memang untuk KPA provinsi itu secara struktur Kementerian Agama itu termasuk dalam anggota Komisi Penanggulangan AIDS. Baik itu di provinsi, mau di nasional, mau di kabupaten kota, itu termasuk dalam keanggotaan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS. Karena memang istilahnya persoalan HIV AIDS itu tidak melulu kesehatan. Di situ ada persoalan agama, moral ya. Ada persoalan ekonomi. Jelas, baru ada persoalan pendidikan juga di situ karena mereka tidak menerima pendidikan yang baik hubungan seks berisiko mereka jalan juga gitu. Jadi seperti itu. Intervensi pemerintah khususnya KPA provinsi seperti itu. Tidak juga di KPA provinsi ya, ada KPA kabupaten kota lainnya. Jalan tidak kabupaten kota ini? Ya, ini dia. Ini pertanyaan saya ini. Jalan dan tidaknya sebenarnya dari care dari pemerintah ya. Kita dari KPA provinsi itu sudah dari tahun 2018 selalu menyempatkan waktu untuk advokasi, mencoba menggait pejabat-pejabat yang ada di pemerintah kabupaten kota untuk tetap melestarikan penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya masing-masing. Cuma memang terbentur di persoalan SDM. Terus juga terbentur pada persoalan anggaran yang memang tidak dianggarkan. Karena memang menurut pejabat-pejabat mungkin atau menurut pimpinan daerah, pemangku kepentingan, ini tidak menjadi persoalan yang urgensi ya. Mungkin kalau Covid kan persoalannya urgensi lebih dari karena pandemi. Iya, pandemi. Harusnya seperti itu ya. Jadi dari pemerintah lebih care seperti apa itu penanggulangan HIV/AIDS. Kalau tidak ditanggulangi ya seperti ini jadinya. Tapi kalau pernah kita ngobrol ya sebelum ini jauh sebelum ini saya pernah ngobrol dengan Pak Bang Franky, katanya ya ini menurut Bang Franky secara pribadi, saya dengar dan saya merasa itu benar juga. Orang kena COVID itu dia memiliki sekian persen untuk hidup ketika dia mendapatkan perawatan yang baik, ya kan? Nah virusnya akan hilang, itu COVID ya. Kalau HIV mau perawatan baik pun, mungkin dia bisa akan bertahan hidup, tapi virusnya tidak hilang. Lebih bahaya mana ini sebenarnya? Sekilas saja lah, tidak bahas soal virus mana yang lebih bahaya, cuman sekilas saja. Jadi sekilas sebelum Pak Wawan menerangkan lebih detail seperti apa ini virus HIV, karena beliau juga yang memang dari tim asistensi, nanti beliau mau perkenalkan diri. Untuk KPA provinsi secara garis besar memang HIV/AIDS ini memang menjadi isu yang tidak keren lagi setelah adanya COVID ya. Karena memang digembar-gemborkan COVID itu yang paling mematikan dari, padahal masih ada hepatitis C, masih ada penyakit jantung, stroke, gula, ya. Jadi baru yang paling inti HIV/AIDS. HIV kalau sudah dapat jackpot. Nggak bisa keluar lagi virusnya. Jadi kalau HIV positif, dia positif HIV, ya dengan segala cara apapun dia tidak akan hilang. Iya, tidak akan hilang. Walaupun dia sekarang ada nama terapi ARV ya, antiretroviral, obat yang mencoba meningkatkan kekebalan tubuh. Itu hanya jadi hanya jadi obat
stimulan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau kekebalan tubuh kita bagus ya, otomatis HIV nggak bisa menggerogoti. Jadi juga menekan pertumbuhan HIV virus ini ya. Supaya kita nggak gampang sakit gitu. Oke, sip. Mungkin ini Pak Bang Franky, ini saya tadi LSL, terus ada ibu rumah tangga. Saya tertarik juga ini ada yang namanya lesbian. Iya. Apakah keberadaan mereka ada di Gorontalo juga? Kalau di data kita memang lesbian sedikit. Kalau lesbian kan faktor resikonya itu tidak gampang menularkan HIV. Jadi saya perjelas lagi, penularan HIV di teman-teman penyuka sama jenis itu bukan pada cairan kelaminnya. Oke, dari itu mana? Pertama. Itu penularan lewat cairan darah. Karena saking beresikonya hubungan mereka, kita tahu bersama kan. Kalau sama jenis kan ya. Ya oke. Ya pedang sama pedang ya. Ya oke. Mainnya asal tembak ya. Ya. Tapi kalau kenapa dia paling beresiko laki-laki dengan laki-laki? Karena biasanya ini yang laki-laki pasangannya lewat jalan yang tidak benar. Oke. Paham ya? Sampai di situ paham ya? Ya lewat jalan belakang istilahnya. Ya oke. Oke. Karena jadi ada gesekan. Ya, karena gesekan bisa berdarah. Makanya di KPA provinsi itu ada program namanya penularan melalui transmisi seksual, pencegahan penularan melalui transmisi seksual. Transmisi seksual. Iya, transmisi seksual. Jadi ada program PMTS namanya ya. Jadi teman-teman penyuka sama jenis itu difasilitasi alat pengaman ya. Kondom? Iya, dalam hal ini ya kondom ya. Tapi bukan kita juga ini melegalkan zina sebenarnya ya. Enggak seperti itu. Jadi ini untuk kondom ini hanya diberikan ke populasi beresiko. Oke. Untuk hubungan beresikonya aman. Oke. Oke, kita fixkan dia dapat dosa ya. Oke. Jelas. Dosanya ditanggung oleh Bang Franky ini. Enggak ada dosa warisan. Enggak ada dosa warisan. Oke. Jadi kalau kita penyuka contohnya ya. Kalau saya penyuka sama jenis, dosanya dapat di saya ya. Iya, betul. Tidak ada sama Bang Alan ya. Setelah saya dapat dosa, saya tidak mungkin dapat penyakit lagi ya. Iya. Karena semua jadi double. Jadi saya nggak mau dapat dosa, dapat penyakit lagi. Nah, supaya tidak dapat penyakit, kita intervensi dengan program PMTS. Kita sediakan kondomnya, alat pengamannya, kita siapkan lubrikannya. Iya. Apa ya istilahnya ya? Apa istilahnya Pak Wan, lubrikannya? Pelicin. Iya, pelicin. Jadi pelicin itu memang agak sensi juga ini sih. Ini keren pembicaraan kita, keren. Banyak habis. Tapi ini memang harus diedukasi benar-benar sebenarnya. Iya kan? Dan memang kondom ini nggak berguna bagi mereka. Nggak laku istilahnya. Tidak laku karena mereka malas pakai kondom. Lebih suka mereka pakai lubrikan. Ya. Ya. Padahal sebenarnya ini adalah nawaitunya baik ya. Niatnya baik supaya karena memang batasannya tidak mungkin KPA melarang mereka berbuat apa. Itu kan hak mereka. Tetapi untuk mereka aman, kami bisa memfasilitasi ini. Tolong jaga diri kalian kan, seperti itu. Oke, kita tahan Bang Franky. Siap. Saya ke Bang Kurniawan Nihe. Ini selaku anggota tim asistensi dan ini maaf ya, saya langsung sebut aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, beliau ini adalah ODA, orang dengan HIV/AIDS yang memang positif HIV. Sejak tahun berapa Bang? Saya positif dari 2010 sampai sekarang 2021 sudah berapa tahun tuh? 11 tahun. 11 tahun dan alhamdulillah masih terlihat sehat karena memang beliau melakukan pengobatan secara teratur dan memang Allah masih memberikan rezeki hidup kepada Bang Kurniawan dan kita cari tahu sampai kenapa beliau ini kena HIV. Mungkin Bang bisa ceritakan singkat aja sampai kenapa Abang ini kena virus itu. Ya, baik. Karena begini ya, karena Bang Franky tadi setengah jam ya, saya bisa lebih dari itu. Iya, oke, saya kasih sampai selesai ini. Karena memang ini penjelasannya agak panjang dan lebih detail. Kita lebih singkat-singkat aja. Jadi saya ingin menceritakan sejarah singkat saya. Iya, singkat aja. Terinfeksi HIV itu memang awalnya itu saya dari pemakai narkoba aktif. Oke. Di Jakarta itu kan pada waktu itu kan
kira-kira tahun 90-an itu kan memang narkoba jenis putau ini kan merajalela. Oh iya. Jadi ada yang memang narkoba jenis putau ini ada yang dipakai buat drugs, ada yang dipakai lewat suntik. Nah, kalau saya itu tertularnya lewat cara suntik. Oke. Jadi cara suntik itu ketika jarum suntik dipakai oleh satu orang, itu dipakai secara berganti-gantian. Oke. Nah, itulah yang membuat terjadinya penularan terhadap orang lain. Jadi selain darah jarum suntik juga ya? Iya. Ya, karena di dalam jarum suntik itu kan juga ada darah, Bang. Oh, sisa-sisa darah. Ada sisa-sisa darahnya kan. Oke. Karena ketika darah itu berada di dalam jarum suntik, itu kan dia masih hidup di situ darahnya. Masih beregenerasi lah. Iya, oke. Masih ada kehidupan, sel-sel kehidupannya masih ada. Jadi ketika dia dipakai secara bergantian, dia tertular, otomatis tertular. Nah, tapi memang dari tahun 2001 itu penularan terhadap pemakai narkoba suntik itu memang bisa ditekan, bahkan bisa jadi zero infection pada waktu itu. 2001 itu bisa ditekan sampai zero infeksi. Jadi infeksinya memang hampir sudah tidak ada. Karena memang penanggulangannya memang cepat sekali, memang dapat ditanggulangi dengan baik. Lain hal dengan yang namanya LGBT, LSL, karena kita tahu sendiri bahwa di Gorontalo ini kan memang trennya ini kan memang kasus LSL ini kan. Ya, pokoknya LL ini luar biasa ini. Ya. Dan memang sampai sekarang tren skema tingkat kasus yang ada di Provinsi Gorontalo itu yang mendominasi itu ini LSL. Ya, LSL. Dibandingkan dengan pengidap. Ya, dibandingkan dengan pemakai narkoba suntik dan ibu rumah tangga. Oke. Walaupun ibu rumah tangga itu di bagian keduanya, di urutan kedua. Karena ketika ada seorang laki-laki atau yang mempunyai pasangan, dia jajan di luar dan dia tularkan kepada istrinya. Nah, kemudian istrinya hamil dan ditularkan lagi kepada bayinya. Oke. Sip. Oke, ini kita mempertahankan dulu pembahasan tadi. Jadi setelah terinfeksi, Bang Kurniawan balik ke Gorontalo. Ya, betul. Tahun berapa baliknya ke Gorontalo? Saya balik pertama saya sakit dulu di Jakarta ya. Oke, sakit dulu. Tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Oke. Di sana ngapain, Bang? Kerja? Ya, saya kerja di advertising. Oke, memang orang seni ya. Ya, dulunya memang ya. Dulunya kan saya kan sering main band komunitas seperti itu. Ya, saya tahu sendirilah. Ya, orang anak-anak band lah. Anak-anak band itu kan pasti identik lah dengan hal-hal seperti itu. Ya, dari situlah saya tertular. Tapi itu kemungkinan saya bisa kalau analisa saya itu dari 2006 kayaknya saya sudah tertular. Oke. Karena pada tahun 2006 itu saya aktif berganti-gantian jarum suntik. Tapi ketika tahun 2011 baru saya mengetahui status saya ketika saya jatuh sakit atau dalam keadaan drop lah. Karena kan masa inkubasi HIV itu kan bisa 5 sampai 10 tahun. Ketika dia pertama kali masuk virus di dalam tubuhnya, dia masih bisa hidup 5 sampai 10 tahun. Hidup sehat. Nanti sudah 10 tahun ketika banyak penyakit-penyakit penyerta yang lain masuk, nah nanti di situ ketahuan statusnya. Seperti itu. Jadi Bang Kurniawan ini mulai memeriksakan diri, memberanikan diri. Enggak, begini. Jadi ketika saya masuk rumah sakit dalam keadaan drop, di situ kan ada pemeriksaan lab. Ya, dokter itu kan melihat ada yang namanya gejala-gejala mayor di situ kan. Ya. Jadi di dalam SOP rumah sakit itu kan ada yang namanya, kalau di dalam pemeriksaan HIV itu kan ada yang namanya VCT, ada yang namanya PITC. Kalau VCT itu kan dia sukarela, voluntary counseling and test. Nah, pemeriksaan, tes dan sukarela. Tapi kalau PITC itu provider, inisiatif, test and counseling. Jadi ketika perawat atau dokter melihat gejala-gejala yang mayor, dia langsung mengambil tindakan tanpa persetujuan klien tersebut. Seperti itu. Karena memang standar prosedurnya memang di rumah sakit seperti itu. Ketika saya dirawat di rumah sakit, nah itu jadi dokter memberikan saya obat dulu. Saya belum dikasih tahu dulu status saya seperti apa.
ketika saya sudah berobat agak sehat, pada waktu itu HB saya drop tinggal 2. Tinggal 2. Tinggal 2. Ini di ambang batas sebenarnya. Ya, dokter itu sudah vonis, saya bilang dokter sudah bilang tipis harapannya. Iya. Ditambah lagi kok infeksi TBC. Oke. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dirawat di rumah sakit secara intensif, dirawat, setelah saya agak sembuh, kemudian dipanggil ke klinik secara privasi. Nah, diberitahukanlah oleh dokter, diberikan edukasi, informasi dasar tentang HIV/AIDS. Di dalam pikiran saya pada waktu itu, Bang, saya bilang, wah, ini pasti saya HIV nih. Karena kan dokter kan bicaranya ke situ kan. Iya, oke. Sudah ada feeling ini ya. Iya, feeling saya sudah ke situ. Di tengah pertanyaan, di tengah dokter memberikan edukasi itu, saya langsung menyampaikan ke dokter, "Dok, saya mau tanya nih ke dokter. Terus terang aja, Dok, saya positif HIV ya." Tunggu dulu, jangan takut. Bang, jangan takut, kamu berada di tempat yang tepat. Nanti kalau setelah saya sampaikan, nanti saya kasih tahu. Akhirnya setelah dia sampaikan edukasi, informasi, ini saya diberitahu bahwa positif HIV. Tapi Bang jangan takut karena HIV ini kan memang sudah ada obatnya. Ya, saya ingin sekedar meluruskan tadi bahwa kan masih menjadi paradigma di masyarakat luas bahwasanya HIV itu adalah penyakit yang memang belum ada obatnya sampai sekarang. Memang untuk penyembuhnya atau cure-nya itu memang belum ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi obat untuk menekan. Replikasi virus itu, perkembangan virus itu supaya imun kita tetap terjaga, tetap sehat. Itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Dari tahun 2001 memang namanya apa itu, Bang? ARV. Oh, yang tadi yang Bang Franky bilang. Antiretroviral. Oh, jadi memang untuk yang menyembuhkan tidak ada. Tapi untuk menekan itu sudah ada sejak 2000. Dan inovasi pengobatan ARV ini dari tahun ke tahun itu ada perkembangan, ada inovasi dari WHO itu sendiri. Kalau dulu kan pengobatan HIV ini kan diminumnya kan sampai 3 kali 1. Jadi banyak obat yang harus diminum. Tapi karena sekarang inovasi pengobatannya sudah mulai mutakhir, dia ada yang cuman 1 kali 1. Apalagi bulan depan ini ada pengobatan lagi dari WHO akan jadi obat, apalagi obat ARV ini efek sampingnya berat, Bang. Efek sampingnya? Efek sampingnya berat, lebih seperti orang yang dia lebih dahsyat kalau misalkan pernah lihat orang mabok cap tikus nggak, Bang? Kalau itu sering sih. Sering kan? Itu lebih parah dari itu, Bang. Itu efek sampingnya bisa lebih parah dari itu, bahkan halusinasinya itu bisa sampai ada gangguan halusinasi. Kayak ngefly gitu ya. Ya, jadi kalau bisa dikategorikan narkoba, itu lebih parah dari narkoba. Lebih parah dari narkoba itu ARV itu. Cuman karena memang sudah didesain khusus untuk pengobatan HIV. Jadi memang harus jadi pengobatan gitu. Karena di dalam ARV itu sendiri memang dia mengandung tetrahidrokannabinol. Jadi zat yang terdapat di dalam ganja marijuana. Itu dipakai untuk pengobatan. Tapi dengan takaran yang khusus untuk pengobatan saja. Yang penting dalam dosis yang sudah ditentukan dan ada resep dari dokter. Resep dari dokter. Ini teman-teman Gorontalo kita udah dengar ya bagaimana Bang Kurniawan pertama kali terjangkit, jadi jauhi yang namanya jarum suntik ataupun narkoba ya. Dan kita mau pengen tanya nih bagaimana eksistensinya Bang Kurniawan di KPA. Nah tadi Bang Franky bilang ini akan ada pendampingan. Bagaimana cara penularan ke bayi itu, Bang? Nah, spesifiknya gimana? Kalau secara spesifiknya itu penularan bayi itu kan pasti dari ibunya. Dari ibunya, Dari ibunya itu ketika dia sudah mengandung atau hamil, dia kan pasti tidak tahu. Ada yang kecuali kalau dia lebih dini memeriksakan diri. Tapi kalau istri atau seorang pasangan, seorang wanita yang hamil, dia tidak mengerti apa-apa kan kasihan juga. Ketika dia hamil dan dia melahirkan secara normal, itu pasti dia akan bisa menularkan. Lebih besar kemungkinan akan bisa tertular terhadap bayi.
Nah, jadi di dalam program HIV itu kan ada yang namanya PPIA atau PMTCT. Kalau PMTCT itu kan bahasa Inggrisnya, kalau PPIA kan itu bahasa Indonesianya. Pencegahan penularan dari ibu ke anak. Itu ada program dari dokter. Jadi orang yang hamil dengan positif HIV itu bisa melahirkan anak yang negatif. Dan banyak yang saya dampingi yang sekarang. penting ikut program itu. Ya, ikut program PPIA. Itu. Banyak kok yang teman-teman saya yang saya dampingi atau klien-klien dampingan saya yang saya dampingi itu dia positif, ibunya positif, suaminya positif, anaknya negatif. Seperti itu. Itu bisa ya? Bisa. Adapun kalau misalkan suaminya positif, bisa juga pasangannya bisa negatif. Caranya kondom. Ya, caranya ada caranya. Nah, namanya pencegahan positif. Jadi ketika dia masuk masa subur wanita, dia lepas kondom. Tapi ketika dia lewat masa subur, dia harus pakai kondom lagi. Tapi itu pun ada kriteria tertentu. Waduh. Ya, kita awalnya itu kita harus ketika kita awal terinfeksi HIV itu kita apa dulu yang kita harus jalani nih. Seperti pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab ini kan di situ ada pemeriksaan CD4, pemeriksaan kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuh kita itu di atas 500 menurut standar WHO, itu berarti boleh berhubungan seks. Tapi kalau dia di bawah 500, berarti pakai kondom dulu. Itu pun pakai kondom ada kriteria khususnya juga. Aduh. Seperti itu. Nah, jadi programnya seperti itu agak rumit, Bang. Aduh, ini mau berhubungan aja. Ya. Jadi seperti minta itu. Ampun. Tapi itulah namanya resiko ya. Ya, resiko. Itu yang harus kita lakukan karena jangan sampai istri kesayangan kita, anak-anak kita juga semoga kita saja dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Tapi banyak loh, Bang, klien-klien dampingan saya itu anaknya negatif. Terus ada yang dia positif, istrinya negatif, pasangannya negatif, bahkan sampai sekarang. Prosesnya juga dilakukan seperti itu. Ya, seperti itu. Asal dia ikut program, seperti itu. Jadi tidak serta merta kita ada HIV, berarti saya nggak boleh nikah dong. Kan kita nggak boleh berhubungan seks. Iya, betul. Seperti itu kan? Karena kan masih. Pusing juga saya. Ya, masih menjadi paradigma di masyarakat umumnya itu kan bahwa HIV itu penyakit yang menakutkan. Iya. Jadi jangan berdekatan lah. Ini yang perlu nih. Jadi jangan berdekatan, itu emang berdekatan bisa menularkan? Kalau tidak kan? Berdekatan sebenarnya tidak menularkan. Kan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Franky. Apalagi kan kalau kita mencari tahu tentang informasi dasar HIV itu kan di situ kan ada cara penularannya kan. Iya. Jadi penularan HIV itu kan dia bisa menular melalui medianya dari darah ke darah. Darah ke darah. Karena apa? Karena HIV itu dia hanya bisa hidup di dalam darah. Jadi kalau dia di luar darah, dia mati. Nanti cuci darah dulu. Begini, misalkan kita luka nih. Darah itu kalau sudah terkontaminasi dengan udara, dengan oksigen, kan otomatis kan darah itu kan mengering. Jadi dia sudah tidak bisa berkembang biak lagi di situ virusnya. Dengan sendirinya virus itu mati. Dan lebih gampangnya lagi begini, kalau misalkan orang HIV itu mau sembuh, gampang kalau HIV itu bisa keluar dari itu. Minum aja air sabun yang banyak. Mati HIV-nya, tapi kitanya juga mati. Tadi ini saya mau sampaikan juga ke teman-teman yang ada masyarakat Gorontalo secara luas, penularan untuk HIV ini harus kita perjelas. Karena biasanya ada stigma terhadap mereka yang positif HIV. Mungkin Bang Franky yang kasih tahu itu. Jadi penularan HIV itu hanya lewat 3 cairan ya. Jadi yang pertama yang paling infeksius itu adalah cairan darah. Itu paling cepat menularkan. Apalagi ketemu darah sama darah ketemu tertular dia. Terus yang kedua cairan kelamin. Cairan kelamin itu baik cairan sperma ataupun cairan vagina itu bisa menularkan HIV. Selanjutnya yang ketiga adalah air susu ibu. Jadi air susu ibu yang menyusui ke anaknya itu sebenarnya belum diperbolehkan untuk menyusui anaknya karena posisi status HIV-nya positif ya. Jadi itu yang memang tapi penularannya itu kecil ya kalau dari air susu ibu. Jadi yang paling infeksius adalah darah, terus cairan kelamin
terus air susu ibu. Oke, selanjutnya jarum suntik. Jarum suntik itu karena ada darah, cairan darah yang oke. tersisa di ujung jarum suntik. Makanya dia gampang tertular. Oke. Begitu juga penyuka sama jenis, bukan cairan kelamin yang menularkan, tapi cairan darahnya yang gesekan. Ya, gesekan tadi. Perilaku hubungan seks beresikonya yang bisa menularkan. Iya. Oke. Jadi itu. 3 ini yang paling inti sebenarnya. 3 yang paling jadi tidak ada namanya berdekatan, makan ya, bersama, makan bersama. dalam satu piring. Enggak menularkan. Tidak menularkan. Enggak menularkan. Air liur gimana? Air liur ini memang masih jadi polemik ya. Karena kalau orang berciuman gitu kan. Dan perlu saya jelaskan bahwa air liur itu memang bisa mengandung HIV, virus HIV, tapi konsentrasinya tidak cukup untuk menularkan. Oke. Kecuali mungkin air liurnya 5 galon ya. Kalau air liur 5 galon ya pasti menularkan ya. Itu siapa mau minum air liur 5 galon gitu? Jadi memang ada virus HIV di dalam air liur, tapi konsentrasinya tidak cukup untuk menularkan. Oke, tidak menularkan. Ya, siap-siap. Siapa yang paling cinta pada Bemba itu ini? Yang mau minum 5 galon. Ya, ada sedikit tambahan, ada tambahan lagi. Jadi begini. Kenapa HIV itu tidak bisa hidup di air liur? Memang selain konsentrasinya tidak cukup, itu kan air liur itu kan mengandung enzim, zat asam yang tinggi kan. Iya. Jadi jangankan virus, bakteri pun tidak kalau hidup. Misalkan kena air liur itu kan dia kan akan di burning oleh enzim itu kan. Jadi otomatis dia akan mati begitu. Jadi kalau misalkan ya betul kata Pak Franky bilang, kalau misalkan mana ada orang yang mau minum air liur 5 galon kan, ya pasti akan tertular lah. Terus kemudian yang tadi air susu ibu. Air susu ibu ini kan masih menjadi polemik. Nah, bahkan di WHO itu, menurut penelitian WHO itu ternyata penularan dari ibu ke anak itu lebih dari cara menyusuinya. Karena kan ketika ibu menyusui itu kan pasti kadang-kadang punyanya ibu lecet kan. Oke. Nah, di lecet itulah terjadi infeksi gitu. Karena cairan darah. Berarti sekarang kan sudah ada alat apa itu penghisap. Harusnya pakai itu saja ya. Bisa. Bisa. Lebih aman itu. Dari airnya berarti tidak ada, cuman gesekan-gesekan. Iya. Oke. Karena memang air susu ibu ini kan memang wajib ya. Wajib. Asli eksklusif ya. Dia mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi memang tidak bisa terkontaminasi dengan apapun. Seperti cairan sperma dan cairan vagina. Sebenarnya yang mengandung virusnya itu bukan spermanya atau sel telurnya. Tapi yang mengandung virusnya itu adalah cairan yang melingkupi sperma dan sel telur itu. Karena itu yang nanti akan membentuk darah gitu. Makanya di situ bisa menularkan seperti itu. Kalau spermanya kan memang sudah murni. Itu karunia dari Allah. Iya, itu kan keluarnya dari dalam, ya kan? Betul. Yang melingkupi lingkaran ini ya. Betul. Nah, harusnya ini sosialisasi ini sampai ke tingkat bawah. Perlu ada peran penting KPA kabupaten kota yang harus berkoordinasi dengan KPA Provinsi Gorontalo karena sebenarnya HIV/AIDS ini sangat berbahaya ya. Kalau kita tidak mengetahuinya secara dini. Apalagi dengan isu LSL. Ini mempengaruhi sekali dengan anak-anak masa depan kita ya. Karena kalau anak-anak masa depan atau generasi muda kita sakit, ini akan berpengaruh pada pertumbuhan generasi yang produktif. Jadi tidak ada guna membangun bangsa kalau sementara sakit. Iya benar. Ya kan? Mau mencari bagaimana kalau sakit? Iya betul. Ini ada tambahan dari Bang Franky? Iya, mungkin pada teman-teman semua yang lebih diperhatikan itu adalah isu stigma dan diskriminasi. Ini penting ini. Karena memang teman-teman ODA ini sebenarnya kalau kita paham benar seperti apa itu HIV, seperti apa itu penularannya, seperti apa pencegahannya, itu dengan sukarela kita akan masuk dalam lingkup penanggulangan HIV/AIDS dengan cara kita tidak menstigma ataupun mendiskriminasi teman-teman ODA. Karena memang mereka juga butuh lingkungan yang sehat, butuh dukungan untuk tetap hidup, untuk tetap sehat. Karena tidak semudah yang kita bayangkan penularan itu. Jadi mereka juga butuh pekerjaan untuk menyanggupi hidup mereka. Mereka juga butuh
teman-teman yang selalu menyokong hidup mereka. Jadi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang memang ada di Provinsi Gorontalo, penekanannya lebih ke fahami dengan benar seperti apa itu HIV/AIDS, supaya tidak ada isu stigma dan diskriminasi di lingkungan atau teman-teman ODA. Karena yang paham betul tentang HIV/AIDS itulah pejuang-pejuang HIV/AIDS, pejuang-pejuang yang bisa menemani teman-teman ODA. Karena kalau bukan teman-teman ODA, kalau bukan kita, teman-teman ODA ini mau berlindung ke siapa? Iya, betul. Jadi bukan kayak narkoba ya. Kalau narkoba divonis positif, penyelesaiannya mungkin kalau bukan dihukum, direhab. Ya direhab. Kalau di teman-teman ODA dia positif, kita tidak bisa hukum mereka. Kita juga tidak bisa rehab mereka. Betul. Kita juga tidak bisa apa istilahnya? Ungsikan mereka atau blokade hidup mereka, nggak bisa seperti itu. Harus kita support, kita dukung. Ya, caranya bagaimana? Pahami dengan benar HIV/AIDS itu, penularan seperti apa. Jadi teman-teman ODA juga bisa membantu teman-teman yang tidak positif untuk mengetahui status mereka secara dini. Sehingga orang yang tidak positif bisa mengetahui benar bagaimana orang dengan ODA dan bagaimana juga supaya mereka tidak ikut, ya khususnya yang ke LSL, ke gay, LGBT dan sebagainya. Ini sebenarnya saya bingung ya, kenapa harus ada tren-tren seperti ini? Apa karena tuntutan zaman atau gimana? Sebenarnya kalau dari keberadaan mereka ini, kalau dari kacamata kesehatan, memang ini populasi seperti ini memang populasi yang beresiko. Jelas, tapi kalau di lingkungan sosial memang agak meresahkan juga sih. Memang sangat lumayan meresahkan. Karena kalau mereka tidak bisa menjaga pola hidup mereka, pola hubungan mereka, ya jelas merugikan orang lain. Kalau mereka bisa jaga itu pola komunikasi mereka, gaya hidup mereka, itu semua terjaga. Selain kita tidak ikut-ikutan dengan komunitas itu, ataupun kita bisa membentengi diri sendiri dengan cara memahami seperti apa komunitas mereka, itu fine-fine aja, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah itu ada komunitas yang memang tujuannya atau fokusnya mencari bibit-bibit baru. Wah, ini kayak itu yang jadi organisasi. Itu yang mau dikhawatirkan. Pengkaderan ini. Tapi selama ini memang kita teman-teman, alhamdulillah teman-teman komunitas LSL selalu mensupport teman-teman KPA provinsi untuk pemeriksaan dini ke komunitas mereka. Jadi memang komunitas mereka itu kita jaga. Jangan sampai keluar dari jalan yang memang kita orang sudah siapkan untuk penekanan perilaku berisiko. Jadi mereka insya Allah nggak buyar ke tempat lain. Jadi memang tetap terjaga, karena memang di KPA provinsi juga menyediakan penjangkau lapangan, memang khusus untuk penjangkau LSL, gay dan waria. Juga ada penjangkau WPSL dengan WPSTL. Aduh, ini ini masih ada waktu ini. Dijelaskan dulu itu. WPS sama WPSL itu. Jadi selain ada supaya kita tahu semua ini. Jadi selain ada penyuka sama jenis, memang di Gorontalo itu ada WPSL dan WPSTL. WPSL memang mungkin tidak banyak kita temui ya. Cuma yang paling banyak itu WPSTL. WPS itu wanita pekerja seks komersil tidak langsung ya. Tidak. WPSTL, wanita pekerja seks tidak langsung. Itu bagaimana? Ya, tidak langsung itu dia tidak menjajakan diri secara luas ya. Kayak kalau di kalau di Gorontalo kan tidak ada ini ya, tidak ada tempat lokalisasi ya. Sudah tidak ada. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata mereka merubah porsi mereka, merubah gaya mereka. Jadi yang dikenal sekarang mungkin open BO ya. Booking order ya. Ada teman saya itu yang biasa itu. Iya. Mungkin di aplikasi di Play Store mungkin sudah banyak. Mohon maaf bukan mempromosikan ya. Tapi sekarang udah banyak open BO. Dan itu memang bervariasi. Dari skala yang 300, 500, 1 juta, ya kan? Ya, skala menengah, yang skala high juga ada. Itu WPSTL. WPSTL. Tidak langsung. Iya. Dan memang tidak ada WPSL di sini. Nggak mau, kalau di Gorontalo nggak ada yang bilang saya WPS. Nggak ada. Tidak ada. Itu kan juga stigmanya jahat sebenarnya. Kuat juga itu. Mana ada yang mau ini. Dari dulu kan tidak ada. Tapi sekarang mulai
lebih canggih saja mereka ya. Merambah ke ini. Jadi marketingnya lebih lewat aplikasi. Dan memang seumuran mereka itu rata-rata ya 30 tahun ke bawah. Nah, ini nih. Ini yang dibalik aplikasi ya. Oke. Saya mau pengen tahu nih, kalau memang mau dipublish, pekerjaan dan status mereka itu apa? Kalau pekerjaan dan status mereka itu wira swasta paling banyak. Oke. Jadi ada, kalau di data kasus itu tidak diketahui. Karena pada saat dijangkau mereka tidak mau kasih tahu. Tidak mau kasih tahu. Kalau saya WPS. Ada yang berkodok cuman di salon. Ya tukang pijat. Ada yang berkodok cuman di apa ya? Bukan saya bilang mohon maaf kalau saya bilang ada yang cuman SPG. Ada yang mahasiswa. Ada yang anak SMP. Anak ini SMA. memang benar-benar ada. Benar-benar ada. Dan benar-benar kita ketemu. Saya ketemu. Jadi ini yang perlu kita waspadai untuk terutama untuk orang-orang tua kita ya. Jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjaga dari sejak kecil mereka. Mungkin juga ada kerjasama dengan Kementerian Agama, Departemen Agama memberikan penguatan-penguatan soal keagamaan. Mungkin itu yang harus dilakukan. Intinya KPA harus ada di kabupaten kota. Harus ada di kabupaten kota. Khususnya di Kabupaten Gorontalo. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Jadi HIV/AIDS tidak terjangkit lewat udara, tidak terjangkit lewat kedekatan atau tempat duduk, dan makan bareng pun tidak berjangkit. Jadi kita jangan menghina ataupun menjauhi mereka. Kalau ada tambahan lagi, saya kasih kesempatan. Pawan? Jadi ada tambahan sedikit ya Bang ya. Mau banyak pun masih boleh. Jadi begini, ini kan kita kan sebentar lagi kan akan merayakan Hari AIDS sedunia, tanggal tepatnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2021. Nah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mendapatkan pemahaman yang utuh bahwa yang namanya HIV/AIDS ini kan memang identik dengan stigma dan diskriminasi kan. Jadi ketika dia terkena HIV, dia pasti jadi stigma dan diskriminasi itu pasti akan melekat di dalam dirinya. Karena itu sudah bukan penyakit lagi yang masuk. Jadi masuk kepada status sosial terhadap orang dengan HIV positif. Nah, saya ingin berpesan kepada masyarakat semua, memang pencegahan itu memang wajib dilakukan. Itu dengan menjaga perilaku kita supaya menjauhi perilaku-perilaku yang beresiko, supaya agar bisa menjaga generasi ke depannya. Menjaga generasi ke depannya supaya tidak tertular HIV. Dan kalau kita mempunyai generasi-generasi yang sehat, itu kan lebih bagus. Cuman kalau saya kan sudah terlanjur. Tapi bagaimana cara mengedukasikan kepada masyarakat? Nah, saya juga selain tim asistensi ini kan saya juga kan mendampingi orang dengan HIV/AIDS. Itu pertama yang harus dilakukan itu, yang saya lakukan itu adalah penerimaan status. Ketika dia masuk dengan HIV positif kan memang dia agak depresi. Dilema. Nah, agak dilema kan, depresi, kecewa dan lain sebagainya. Jadi kita tekankan kepada mereka. Kita harus bisa menerima statusnya seperti apa. Ketika dia menerima status, dia harus bersedia atau rela menjalani pengobatan, lakukan pengobatan secara rutin dan teratur. Kemudian secara rutin dan teratur, setelah itu kita masuk ke perubahan perilaku. Pencegahan positif dulu. Pencegahan positif itu supaya orang yang positif ini tidak bisa menularkan ke pasangannya, tidak menularkan ke pasangannya. Kemudian ke perubahan perilaku. Jadi memang di Gorontalo ini apalagi yang namanya LSL waria ini kan mereka mendapatkan stigma yang ganda kan. Memang di Indonesia ini kan kita kan yang namanya kita ini kan ada undang-undang yang namanya hak asasi manusia. Dan itu memang kita harus bersinergi dengan HAM itu. Bagaimana caranya bukan menjadi pemberantasan tapi merangkul. Jadi kalau kita rangkul, berapa banyak dampingan saya itu yang LSL Bang, itu sekarang sudah menikah dan merubah perilakunya. Oh keren. Dan dia sudah bertobat, dia menikah dan punya anak. Bayangkan. Dan orang yang tadinya pemakai narkoba dia sudah tobat. Nah, banyak yang dan orang-orang, jadi orang
tidak tahu kan yang seperti itunya. Cuman yang sering digembar-gemborkan itu kan jelek-jeleknya saja. Perilaku menyimpangnya, seperti orientasi seksnya kan. Stigma ganda inilah yang terjadi, apalagi kalau dia sudah HIV positif. Jadi namanya stigma ganda itu. Jadi selain dia dapat stigma tentang HIV, dia juga mendapatkan stigma tentang perilaku. Seperti siapa suruh kamu begitu. Makanya kamu kena. Jadi saya berpesan kepada generasi mendatang, apalagi kan di Provinsi Gorontalo ini kan teman-teman ODA itu kan agak tertolong lah, agak dikhususkan dengan seperti diberikan bantuan-bantuan. Ya itu harus itu. Apalagi saya kan tim asistensi dipercaya oleh Ibu Ida Syahidah Rusli Habibie sebagai tim asistensi, karena Ibu Ida Syahidah sendiri kan sebagai ketua tim asistensi. Dan dia sangat care sekali dengan ODA. Setiap tahun dia sering bilang ke saya, apa yang harus kita lakukan nih ke depannya. Cuman ya kuncinya satu, jangan sampai menularkan ke orang lain. Jaga perilaku, tetap hidup sehat. Itu. Jadi Ibu Ida care dengan itu. Begitulah caranya beliau merangkul. Jadi sudah ada koridor yang disiapkan, jadi jangan keluar lagi. Betul. Dan itu peran ketua tim asistensi terhadap kepedulian mereka ODA itu sangat besar. Sangat besar. Keren. Ini kita pembahasannya menarik. Semoga dengan dialog kita atau ngobrol-ngobrol santai kita ini bisa memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat Gorontalo. Insyaallah. Ya kan, semoga orang-orang seperti Bang Kurniawan ini akan ada lagi di 50 tahun akan datang, memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat. Jangan lebih banyak HIV-nya ya. Yang negatif saja. Oke? Tapi kita juga harusnya dites juga di sini nih ya. Nanti kalau mau pengen tes bisa di puskesmas terdekat. Jadi memang harus bisa ke puskesmas. Iya, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, dan itu gratis. Gratis. Gak bayar apa-apa. Oke, thank you. Terima kasih Bang Franky, terima kasih Bang Kurniawan sudah hadir di channel podcast kami, di studio kami Garis Depan. Semoga abang-abang ini sehat selalu, memberikan edukasi, pembelajaran ataupun informasi yang baik untuk masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo khususnya. Baik, terima kasih. Saya Alan Pakaya. Bye.